Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Resta Ega Putra. Di sini akan sebagai moderator yang akan membahas tentang sejarah Al-Quran di Asia, Afrika, Mesir, India, dan Pakistan. Dan di samping saya adalah Muhammad Tuba Al-Azam sebagai pembicara kali ini. Langsung saja, mungkin saya akan menanyai beberapa hal tentang bagaimana sejarah perkembangan Al-Quran itu di Mesir, India, dan Pakistan. Oke. Bisa dijelaskan oleh Mas Tuba? Oke. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Tuba Al-Azam dari Universitas Islam Negeri Salatiga, Fakultas Adab Humaira, Adab Fakultas Usuluddin dan Adab Humaira. Berbicara mengenai sejarah dan perkembangan Al-Quran di Asia sampai Afrika, khususnya di negara Mesir, India, dan Pakistan. Kita berbicara dulu sebelum jauh pada zaman Rasulullah itu Al-Quran itu kita ketahui belum dibukukan. Jadi kalau dibukukan itu sejak para sahabat-sahabat Nabi. Kemudian para sahabat itu langsung saja ke sahabat Utsman itu menstandarisasi Al-Quran dengan mushafnya yang terkenal, yaitu mushaf Utsmani. Kemudian mushaf Utsmani inilah yang kemudian berkembang di negara-negara lain. Kemudian berbicara di negara di Asia dan sampai Afrika, itu pertama ada Quran itu pernah dicetak di negara Mesir. Kita itu berbicara mushaf ya, bukan Al-Quran. Mushaf itu lembarannya. Jadi mushaf Al-Quran itu pernah dicetak oleh negara Mesir. Nah, di negara Mesir sendiri itu sudah mengenal alat cetak itu sejak tahun 1798. Pada tahun itu pemimpin negara Mesir itu bernama Napoleon. Jadi pada tahun 1798 negara Mesir sudah mengenal mesin cetak, namun pada tahun itu belum mulai mencetak Al-Quran. Kemudian kapan negara Mesir mulai mencetak Al-Quran? Negara Mesir mulai mencetak Al-Quran itu pada tahun 1923, antara 1923 sampai 1925. Percetakan yang mencetak mushaf ini itu sudah menggunakan cetakan modern, Mas. Kemudian yang dicetak pada cetakan di negara Mesir itu Al-Quran versi Asim. Cetakan versi Asim ini maksudnya dicetak di negara ini itu karena kesepakatan para ulama-ulama di sana. Kemudian sebelum dicetak itu memang Al-Quran versi Asim ini dibicarakan bersama ulama-ulama di negara tersebut. Kemudian jadilah versi Asim yang dicetak. Cetakan di negara Mesir itu dikenal sebagai edisi Mesir. Kemudian sebenarnya ada sih contohnya, nanti mungkin saya tampilkan di akhir video. Kemudian Mesir, kemudian India. Kalau Mesir itu tadi di benua Afrika, kalau di India itu benua Asia, maksudnya sudah benua Asia. Negara India itu sudah mulai mengenal cetakan itu sejak abad ke-16. Mereka itu mengenal cetakan karena lantaran bangsa Portugis. Awal mulanya percetakan itu bukan digunakan untuk mencetak Al-Quran, melainkan mencetak buku pesan agama dan Injil.
dengan tujuan untuk menyebarkan agama Kristen di anak benua India. Jadi pada abad ke-16 sejak India mengenal mesin cetak, India itu belum mencetak Al-Quran. Kemudian baru pada tahun 1852, antara tahun 1852 sampai 1897, negara India mulai mencetak mushaf Al-Quran menggunakan teknik litografi. Pada saat itu Al-Quran cetakan Bombay, dari Bombay yang paling terkenal. Bombay itu ibu kotanya India. Kemudian setelah Mesir, India, masuk Pakistan ya. Pakistan enggak? Di Pakistan itu kotanya itu ada kota Lahore, Peshawar, dan Karachi. Kota-kota itu merupakan kota yang pertama kali menerbitkan mushaf Al-Quran di negara Pakistan. Penerbit ini kira-kira berdiri tahun 1920-an. Jadi pada tahun 1920-an itu negara Pakistan mulai mencetak mushaf Al-Quran. Pertama kali itu dicetak oleh PT Taj Company. PT Taj Company itu merupakan sebuah perusahaan yang menerbitkan Al-Quran dan buku-buku agama, tepatnya di kota Lahore, di Lahore, Pakistan. Kemudian mushafnya ya, mungkin lebih enak kalau sama dilihatkan mana mushaf Mesir, mushaf India, sama mushaf Pakistan. Mungkin nanti contoh mushafnya biar semuanya tahu, saya tampilkan di akhir video ini. Mungkin itu saja. Oke, makasih kepada Mas Tuba Al-Azam yang telah memberikan pemaparan tentang sejarah perkembangan Al-Quran di Mesir, India, dan Pakistan. Terima kasih. Mungkin cukup sekian yang dapat kami berikan. Mungkin kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai janji saya yang tadi, saya akan menampilkan gambar mushaf dari Mesir, dari India, dan Pakistan. Berikut adalah gambar-gambar mushafnya.